lain ku tidak lupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyhur permai di kata orang, tetapi kampung dan rumahku, di sanalah ku rasa senang. Tanahku tak ku lupakan, engkau ku banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuka, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta. Ini saya mau mereaksi dari Abraham Speak Up. Fahru Rozi .2 Presiden melanggar sumpah, Jokowi sebaiknya mundur. Titik. Ini bocoran hak angket. Dan ini adalah video pertama ya, yang nanti akan saya muat di pesantren, bukan di pesantren, di channel Yudi Pramuka yang subscribernya 400 ya. Sudah lama, sudah 11 tahun yang lalu, tapi baru saya aktifkan lagi sekarang. Baru 400, khusus untuk politik Yudi Pramuka channel. Sementara yang pesantren Jolali selamat tinggal politik. Di situ khusus untuk sebuah gerakan baru namanya G30S pesantren Ojolali. Artinya gerakan menghafal Quran 30 juz, S-nya semesta pesantren Jolali. Jadi pesantrinya bisa 5 benua nanti insya Allah ya. Caranya setorkan, rekam 1 menit 1 ayat atau seberapa banyak, langsung dikirim ke WA. WA-nya nanti langsung dimuat di pesantren Jolali ya, gratis untuk setoran ya. Jadi nama WA-nya nomornya 0812 1200 6145. Kirim rekaman video, rekaman Anda ya, antum semua, rekaman Quran, hafalan Quran, misalnya Al-Fatihah 1 ayat 2 ayat, kirim ke WA, nanti langsung saya muat ya, langsung dimuat di pesantren Ojolali dengan wajah Anda itu. Untuk menginspirasi orang lain. Pentingnya kita kembali ke Quran, kembali ke Allah. Karena Allah itu sebenarnya maha dekat ya. Cuman kita suka menjauh dari Allah itu. Maka sekarang kita bikin gerakan semesta, gerakan menghafal 30 juz Quran semesta. Untuk apa? Supaya kita mengembalikan lagi penonton pesantren Ojolali yang sudah banyak itu, yang sudah ditonton 55 juta viewers, untuk kembali ke Quran, kembali kepada Allah yang kita tinggalkan ngurus gara-gara kita ngurusin politik ya. Kita hilangkan konten politik di pesantren Jolali, khusus tentang Quran, menghafal Quran dan segala macam yang berkaitan dengan Quran. Betul-betul pure dakwah di situ. Untuk politik channelnya kita hijrah ke pesantren, ke channel Yudi Pramuka, ya kan? Itu pengumuman ya, kita sekarang mulai. Oh ya, sekaligus saya tidak jadi keliling Jawa, rencananya keliling Jawa selama bulan puasa, jalan kaki, itu sekitar 2 bulan mungkin pulang pergi, keliling lah.
sambil ngevlog sambil menghafal Quran 30 juz, ya mungkin nggak dapat 30 juz, mungkin dapat 4 juz. Tapi sekarang itu saya urungkan setelah saya pertimbangkan mudorot dan manfaatnya lebih banyak mudorotnya. Umur untuk 63 jalan kaki ya. Oleh karena itu saya bikin satu gerakan baru namanya gerakan menghafal Quran 30 juz semesta pesantren Jolali, disingkat G30S pesantren Jolali. Manfaatkanlah ya channel pesantren Jolali untuk menambah hafalan atau untuk ziyadah itu mengulang hafalan, meskipun sudah ya Al-Fatihah sudah bisa, rekam aja lagi, kirim aja lagi. Terus besok belum ada tambahan surat yang baru, ayat yang baru, kirim aja lagi. Hafalan Al-Ikhlas kek, An-Nas kek, atau Al-Fatihah lagi, nggak apa-apa. Nanti kita muat terus ya, kita muat terus. Di mana? Pesantren Jolali. Untuk politik, di channel yang baru namanya Yudi Pramuko. Sekarang kita mulai ya. Saya belum lihat ini, channel ini. Anak saya meskipun nggak memenuhi syarat tapi bisa maju, keputusan yang dihasilkan mengangkat masalah penculikan itu hanya 1 poin dari sekian banyak poin ya. Nah, dalam kaitan Pak Prabowo, menurut saya ada 2 yang mestinya Pak Presiden tahu bahwa nggak ada aturan perundang-undangannya, mestinya tidak dilakukan. Pernah saya sebut jangan obok-obok TNI. Kalau menurut saya faktor yang paling utama cawe-cawenya Presiden. Intervensi Presiden membuat semua menjadi rusak. Bapak memang sebaiknya ya, mohon maaf ya, mundur. Selamat datang di channel Abra. Jadi cawe-cawenya Presiden membuat semuanya rusak. Kata siapa? Fahru Rozi. Fahru Rozi itu salah satu perwira di samping SBY dan beberapa perwira yang lain dalam tim Dewan Kehormatan Perwira yang memecat Prabowo tahun 98 menjadi jenderal militer, diusulkan dipecat ke Panglima dan dipecat dari TNI dengan tidak hormat karena kasus penculikan di zaman itu. Raham Samad Speak Up. Seperti biasanya, hari ini saya menghadirkan tamu yang luar biasa, Jenderal TNI Purnawirawan Fahrul Razi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Jenderal? Alhamdulillah. Wah, ya. semangat. Kalau Pak Jenderal sudah semangat, kita ini rakyat jelata juga semangat. Harus semangat. Iya. Pertama, kita melihat situasinya kan sedang tidak baik-baik. Situasi demokrasi kita. Dan kita tahu betul bahwa Pak Fahrul Razi ini adalah pelaku sejarah juga mungkin ya, orang yang lama berdinas di kemiliteran ya. Saya pertama Akabri dulu ya. Ya, Akabri. Kemudian berubah jadi Akmil ya. Akabri tahun 1970 tamatnya. Oke, 70. Nah, pertama itu. Pak Fahrul, ada yang kita lihat ya, kalau kita cermati baru-baru ini Pak Fahrul bersama beberapa purnawirawan dengan beberapa tokoh menggagas perlu segera hak angket digulirkan sama teman-teman di DPR. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, harusnya ada pertanggungjawaban dari Pak Jokowi selaku presiden terhadap terjadinya kecurangan pemilu. Dan yang ketiga, kalau hak angket itu bergulir, presiden bisa dimaksudkan. Kira-kira apa yang Pak Fahrul Razi bisa sampaikan kepada kita semua, kepada anak bangsa tentang situasi ini? Kan kita tahu hak angket ini kan tujuan utamanya penyelidikan ya. Kalau kita lihat di konstitusi ya, bunyinya itu penyelidikan pertama untuk melihat hal-hal kebijakan pemerintah dalam melaksanakan undang-undang atau perundang-undangan. Karena ada indikasi yang kemungkinan ada penyimpangan. Oleh sebab itu maka hak angket digulirkan. Kalau menurut saya tujuannya sangat positif. Dengan itu digulirkan, yang semua yang terkait dipanggil, utamanya mohon maaf Bapak Presiden, kan akan bisa terungkap semua. Dan saya kira Bapak Presiden dan siapapun yang diundang penjabat pemerintah tidak perlu ada keraguan apapun. Sampaikan apa yang beliau tahu dan apa yang beliau lakukan, dan itu kemudian akan menjadi bahan dalam diskusi-diskusi di DPR terkait dengan hak angket itu. Berarti tema hak angket kali ini menyelidiki kecurangan pemilu Pilpres. Saya kira arahnya ke sana. Kita ingin tahu apakah ada pemerintah melakukan sesuatu yang menyimpang ya. Meskipun awalnya kita sudah melihat ada kemungkinan menyimpang, kalau nggak akan ada hak angket itu. Kenapa ada hak angket kan? Yang jelas Presiden kan mengatakan saya akan cawe-cawe. Bukti ya? Kebukti nomor 1. Dan lain-lain jabaran lain
yang kalau sebaiknya biar diungkap di dalam forum hak angket itu. Gitu. Jadi pertama ada pengakuan saya mau cawe-cawe, kemudian ada pengakuan bahwa saya mau kampanye. Iya, mau kampanye dan memihak. Kemudian yang ketiga mendorong anaknya. Itu salah satunya. Dan kayaknya banyak aspeknya gitu. Oh, jadi inilah semua yang harus ditanyakan ya. Tanyakan ke beliau. Dan saya kira beliau dan semua penjabat lainnya tidak perlu ragu sedikit pun. Kalau mereka tidak salah, buat apa sembunyi-sembunyi? Sampaikan aja. Malah akan membuat rakyat menjadi lebih paham. Oh begitu, berarti beliau nggak salah. Kalau nggak salah, kalau salah kan oh begitu. Ternyata banyak kesalahannya. Nanti kita lihat aja selama di hak supaya tidak menimbulkan fitnah. Tidak menimbulkan fitnah, itu lebih bagus. Ya. Berarti kalau hak angket ini kan kalau kita lihat di aturannya ya Pak Farul, bahwa setiap warga negara ketika dipanggil ke pansus hak angket nanti itu punya kewajiban untuk hadir dan memberikan penjelasan. Betul. Kalau nggak datang gimana kalau nggak hadir? Datang maka bisa dilakukan upaya paksa. Betul. Kenapa kita harus sampaikan dulu ini? Karena kan jangan-jangan nanti ada orang-orang tertentu yang menganggap dia punya imunitas dan tidak perlu menghadiri undangan dari hak angket. Pak Farul bagaimana melihatnya itu? Nah, saya kira ya tadi seperti saya katakan, kan semua orang merasa beliau-beliau itu kan merasa nggak salah. Kalau nggak salah buat apa takut-takut? Datang malah membuat nama kita jadi bersih gitu ya. Tapi kalau kita nggak datang, mohon maaf, sanksi memang ada, tapi terlepas dari sanksi kan orang bilang, wah ini kalau gitu beliau salah ini. Kalau nggak salah masa nggak berani datang gitu ya misalnya ya. Terlepas dari tadi ada konsekuensi sanksinya ya. Iya. Jadi berarti kalau begitu upaya penjemputan paksa kemarin Jenderal Farul Rozi ini mengkoordinasikan masyarakat, tokoh-tokoh dan para purnawirawan untuk mendorong segera dibentuknya hak angket dan pemaksulan ini sesuatu yang menurut saya sangat konstitusional. Betul, sangat konstitusional. Dan tidak perlu dikhawatirkan Pak. Tidak perlu dikhawatirkan. Gitu. Kalau kita coba, kita lihat dari tadi Farul Rozi itu senyum ya. Dan kita nggak lupa waktu dia jadi Menteri Agama, dia keras benar terhadap celana cingkrang. Udah ada aturannya, membentak dia. Jadi kita harus hati-hati dengan pejabat seorang militer ya. Dan kita lihat aslinya itu ketika dia jadi Menteri Agama. Siapa? Farul Rozi. Don't forget about him, about the political behavior, his political behavior at Department of Religion Affairs. ke belakang ini kan sudah pemilu yang ketiga atau keempat setelah reformasi ya. Apakah menurut Pak Farul Pilpres dan pemilu kali ini adalah Pilpres dan pemilu terburuk yang selama Pak Farul lihat? Kalau menurut saya begitu. Tapi kan nggak boleh saya klaim seperti itu kalau belum ada bukti-bukti dan pendidikan yang fair begitu ya. Dan inilah kesempatan hak angket ini untuk dilakukan gitu. Dan sebelumnya memang kita tetap melakukan upaya-upaya. Saya kira kita dorong semua laporan tentang pelanggaran itu lapor ke Bawaslu silakan untuk menjadi bahan penyelidikan masih di tingkat KPU. Kalau masih nanti belum selesai juga bisa lanjutkan ke Mahkamah Konstitusi mungkin di sana. Tapi sementara itu hak angket tetap jalan. Mungkin bisa saling atau bisa memberikan masukan-masukan juga pada proses yang berjalan nantinya. Bagaimana? Jadi kalau hak angket jalan, sementara Mahkamah Konstitusi menolak laporan soal kecurangan, berarti presidennya adalah Prabowo dan Gibran. Mungkin itu ya. Terus hak angket masih terlalu lama, berarti akan terus mengurus soal Jokowi yang tidak lagi jadi presiden setelah 20 Oktober. Apa itu dimungkinkan ya? Sebab hak angket itu sekarang bulan Maret nih, 6 hari Rebu nih. April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober 7 bulan. Apakah selesai hak angket 7 bulan atau bisa lebih cepat dari itu? Konsekuensinya kalau kurang dari bulan Oktober berarti masih ada upaya pemazulan itu masih dimungkinkan ya. Tapi kalau ada upaya-upaya memolorkan waktu sampai setelah Oktober, berarti setelah tanggal 20 Oktober 2024 sudah terjadi pergantian kekuasaan, terjadi suksesi,
Dan Jokowi sudah bukan presiden setelah tanggal 20 kan? Apakah terus hak angket masih berlangsung, masih berlanjut kalau memang hak angket itu di DPR prosesnya begitu lama? Menurut pandangan Pak Fahrul, ini kan semua masyarakat sipil. Kita lihat kampus sudah bergerak, tokoh-tokoh masyarakat, para guru besar ini sudah bergerak semua nih, mendorong supaya dilakukan hak angket. Bahkan banyak yang lebih ekstrim lagi bahwa selain hak angket harus Pansus berujung ke pemaksulan. Bagaimana menurut pandangan Pak Fahrul dengan adanya gerakan-gerakan moral seperti itu? Kalau beliau-beliau itu kan masyarakat akademik ya, mereka melihat dari kajian akademik ya. Menurut saya hampir pasti banyak betulnya ya, karena kajian akademik 99% ini 99% ya. Meskipun dengan kita agak terpisah ya. Kita nggak boleh dia pengajian akademik, kita mungkin lebih happy kepada politik. Akademik itu nggak boleh kita kacukan dengan politik ya. Dan kita juga tidak mencari masukan dia untuk mendorong bidang politik ya. Silakan aja dia jalan itu karena terlepas dari kita. Tapi itu menunjukkan sebuah indikasi bahwa ini sudah sangat meluas. Bukan hanya politician atau pendukung paslon yang merasa dirugikan yang kemudian melakukan upaya-upaya untuk meneruskan kembali demokrasi kita, tapi juga masyarakat akademik, kampus-kampus, mahasiswa juga berpikiran yang sama, meskipun titik berangkatnya pada titik yang berbeda begitu. Kalau Pak Fahrul sendiri melihat ini kan mulai ada semacam tekanan-tekanan balik. Ini nggak langsung masuk to the point ya. Narasi yang dibangun bahwa sudahlah, terima aja ini hasil ini. Kan ini banyak baru narasi sekarang yang dibangun. Sudah nggak usah ribut-ribut ini. Ini sudah mulai bulan Ramadan ini. Mari kita berdamai. Mari kita bercipika-cipiki. Mari kita memaafkan satu sama lain. Kalau menurut Pak Fahrul Razi ini narasi apa yang sudah dibangun ini? Kalau maaf-maafan memang itu budaya kita ya. Wajar ya. Wajar aja. Biar bukan bulan Ramadan. Bukan Ramadan juga. Tapi itu tidak boleh mengabaikan tegaknya keadilannya. Tegaknya keadilan ini kan dengan masalah banyak hal. Kezaliman jangan dimaafkan. Angket yang akan kasih hukuman secara politik oleh teman-teman di DPR ini. Tujuannya nggak ada lain, menegakkan keadilan. Kalau kaitkan dengan pemajulan Bapak Presiden atau Pak Jokowi, itu masalah lain. Bisa saja ke sana, bisa juga tidak ya. Tapi yang paling utama kan orang melihat, oh begini ceritanya, oh beliau nggak salah, oh beliau salah, atau siapa lain yang salah gitu. Itu akan membuka wawasan semua orang, membuat kita menjadi lebih tenang melihat ini gitu ya. Dalam hukum kan ada adegium Pak, saya kira Bapak paham lah ya. Hukum itu selalu memberi obat. Selalu memberi obat. Artinya sebuah masalah yang kacau-kacau begitu, kalau hukum sudah datang dan ditegakkan dengan baik, pasti semua akan tenang. Yang salah pun tenang. 69.000 harus menanggung akibatnya. Yang nggak salah juga akan jadi lebih tenang. Yang penting hukumnya bisa bertindak adil ya. Adil itu. Karena kan kalau hukumnya diputar-putar itu jangan. Oleh sebab itu kita harapkan melalui hak angket ini bisa ditegakkan dengan baik. Karena kan terbuka, semua orang memonitor gitu ya. Terbuka ya. Ini kan kalau kita lihat jadi siaran live langsung nanti ya. Untuk melakukan koreksi nih terhadap kecurangan pilpres, kecurangan pemilu dan berbagai macam kecurangan demokrasi. Kurang tajam ini ya Abraham Samad nih. Kita gunakan. Kenapa saya katakan agak sulit kita gunakan? Karena sistem-sistem ini dikuasai oleh kekuasaan. Sehingga dia tidak bisa berfungsi secara adil. Kan seperti itu. Apakah masih bisa kita harapkan sistem yang ada sekarang untuk kita pakai menyelesaikan? Nah, ini bagus pertanyaannya. Kecurangan ini. Tapi sebetulnya paling utama memang setiap sistem saya lihat pasti ada lemahnya ya. Nggak mungkin sistem itu bisa mengatasi semua ya. Sistem ada lemahnya. Yang paling utama kan sebetulnya di mereka-mereka yang berkuasa, yang memegang kekuasaan. Di sini harus betul-betul hati-hati. Ada keterpanggilan. Ada keterpanggilan. Untuk melaksanakan ini dengan sebaik-baiknya. Oleh saya itu Sumpah Presiden sangat jelas melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Seadil-adilnya. Selama beliau pegang itu, insya Allah nggak terjadi apa-apa. Ini persoalannya nggak adil. Adil dan baik itu kan memang relatif ya. Tapi letaknya paling utama di sini kan. Kalau niatnya sudah niat. Wah, supaya gimana ya? Anak saya. Supaya kesalahan-kesalahan saya bisa terhapus, nggak diketahui. Atau bagaimana supaya anak saya meskipun nggak memenuhi syarat tapi bisa maju. Nah, itu sudah berbeda.
KPU misalnya, KPU kan dalam konstitusi kan dijelaskan KPU itu kan organisasi yang mandiri. Mestinya dia jangan mau sedikit pun diganggu oleh pemerintah. Nggak, Pak, maaf Pak Mendagri, maaf Pak KSP, maaf Anu ya. Kami ini organisasi yang mandiri. Bapak Presiden mohon maaf ya. Jadi mohon maaf Bapak jangan kotak-katik kami, jangan cawe-cawe kami. Kalau cawe-cawe kami berarti kami sudah melanggar konstitusi. Jadi aturan sebetulnya cukup baik Pak, cukup baik ya, meskipun dia katakanlah tidak ada sebuah sistem yang sempurna banget ya. Tapi kalau kita taati itu dengan penuh rasa tanggung jawab, batin tanggung jawab pada seluruh rakyat. Masih normatif ya jawaban-jawaban Pak Fahru Rozi ini ya. Begitu ya. Nggak ada pikiran-pikiran yang terobosan ya. Mengenai sumpah presiden yang sepertinya bisa diterjemahkan dia bersumpah untuk melakukan hal yang terbaik, sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Ini sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Kalau Pak Fahru sendiri melihat, apakah Pak Presiden Jokowi ini melaksanakan sumpahnya terhadap bukti sebaik-baiknya dan seadil-adilnya? Apakah dia melakukan keadilan? Paling disuruh ke angket nanti yang jawab. Dia nggak terlalu berani jawab dengan pikiran yang mandiri. Kawan-kawan sangat tidak dilakukan. Oke. Juga pandangan kaum akademisi tadi ya, dan saya juga katakan gitu. Guru besar ya. Tapi kalau enggak itu berarti tuduhan. Kalau gitu sama-sama aja kita buktikan nanti di hak angket nanti. Pada saat Bapak diundang, Bapak tampil, Bapak ceritakan apa adanya, dan mereka juga mendidiki dengan fair juga, disaksikan oleh seluruh rakyat Indonesia. Saya kira itu cara yang paling baik untuk membuat suasana akan jadi lebih tenang. Angket ini momentum ya, yang akan angket ini tidak digulirkan, tidak dimintai pertanggungjawaban siapa orang yang melakukan kesalahan dan kecurangan dalam Pilpres, maka ini justru menimbulkan gejolak di tengah-tengah masyarakat. Saya kira begitu. Jadi kan ada sistem kita telah memberikan macam-macam forum angket yang nanti disiarkan live, tapi ada kemungkinan tidak disiarkan live dengan pertimbangan tertentu, bisa saja ya. Ada tekanan dari pemerintah terhadap DPR untuk tidak menyiarkan secara live, itu bisa. Tapi tampaknya kalau memang nggak live atau live, itu angket yang menghadirkan Jokowi sebagai presiden itu akan betul-betul momentum ya, yang akan mengubur karir politik Jokowi dan memberikan catatan hitam dalam sejarah politik Indonesia modern. Silakan diterusin. Kecepatannya terlalu lambat ininya, pikiran-pikirannya nggak terlalu tajam menurut saya dari Fahru Rozi dan juga dari penanya Abraham Samad. Lebih baik lihat pesantren Ojolali saja ya. Tapi ini akan dimuat di bukan di Ojolali, tapi di channel baru Yudi Pramuko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan terkenang selama hidupku, biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu tanahku yang ku cintai. Tetapi kampung dan rumahku, di sanalah ku rasa senang.
anna